Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azra Maulana, NIM G0001840001. Dalam video ini saya akan menjelaskan laporan praktik kewirausahaan dalam mata kuliah kewirausahaan. Untuk yang pertama yaitu profil usaha. Jadi usaha yang kami lakukan, yang kami dirikan untuk memenuhi praktek ini yaitu RAM Art Studio. Jadi sebenarnya di sini usaha ini sudah kami dirikan lama sebelum adanya mata kuliah ini, yaitu dari tahun 2019. Maka itu sudah berjalan selama itu, dan ini kami buat laporannya untuk mata kuliah kewirausahaan. Nama yang kami gunakan untuk usaha ini yaitu RAM Art Studio. Di sini usaha yang kami lakukan adalah dalam bidang jasa kesenian atau bisa dibilang komisi untuk membuat jasa-jasa seni seperti digital, yang seni digital itu seperti logo, kemudian pembuatan karakter, terus banner, spanduk, baliho dan lain-lain. Itu desain-desain yang kami buat secara digital. Kemudian ada juga manual, yaitu lukis, yang seni lukis, dan ada juga mural itu yang mengecat di dinding. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan yang kami temukan dalam usaha ini, yaitu kelebihannya dengan minimalnya usaha ini mengeluarkan sangat sedikit modal yang digunakan, karena lebih menggunakan skill atau keterampilan yang kami miliki untuk menjalankan usaha ini. Jadi tidak terlalu modal yang terlalu tinggi, namun dapat menghasilkan. Kemudian waktu yang kami gunakan dalam usaha ini juga tidak terpaut dengan jam kerja yang sangat ketat, karena usaha ini sangat tergantung dengan permintaan dari klien. Dengan kekurangan yaitu penghasilan yang didapat dari usaha ini sangat tergantung dengan adanya permintaan proyek. Jadi ketika ada klien banyak dalam jangka waktu tertentu, maka di situ penghasilannya tinggi. Tapi ketika jarang ya ada klien yang ingin membuat proyek, maka hanya sedikit. Nah, maka di sini usaha ini tidak bisa kami buat untuk sebagai mata pencaharian yang utama ya. Jadi ini hanya sekedar usaha sampingan. Kemudian sejarahnya, RAM Art Studio kami dirikan pada tahun akhir 2018 atau 2019 awal. Yang ketiga itu kami memiliki seorang teman atau kenalan, dan di situ dia membuat usaha coffee shop. Nah, di situ dia mencari jasa untuk mural di dinding. Dan kemudian kebetulan dia kenal dengan saya, kemudian dia minta tolong kepada saya untuk membuat. Nah, dari situ kami mulai menyadari kalau misalkan keterampilan ini atau keterampilan yang kami punya ini itu bisa menjadi peluang usaha untuk kedepannya nanti. Maka dari situ muncullah ide untuk membuat usaha RAM Art Studio ini. Kemudian berikut di laporan adalah beberapa profil yang kami miliki, profil usaha. Kemudian di sini mekanisme pengerjaannya. Jadi
Jadi di sini memiliki beberapa mekanisme, dimulai dari pemesanan, kemudian pengerjaan dan pembiayaan. Nah, untuk pemesanan itu kami memperlihatkan kepada pelanggan yaitu portofolio hasil karya kami yang ada di akun Instagram tersebut, yaitu Azra Maulana dan Arsvival, atau dapat langsung kepada nomor berikut. Setelah itu klien dapat bisa menentukan apa yang ingin dipesan atau dijelaskan dengan rinci. Kemudian setelah kami paham apa yang diinginkan klien, maka mulai baru proses pengerjaan. Nah, di sini proses pengerjaan itu tergantung dengan tergantung dengan permintaan kliennya, tergantung sesuai pesanan, kesulitan atau juga kuantitas atau kualitasnya itu berbeda-beda. Mulai ada yang 2 hari, 1 hari, atau jika mudah juga bisa dengan waktu hanya dengan beberapa jam, atau bahkan yang berminggu-minggu juga ada. Kemudian untuk pembayaran, kami menerima pembayaran itu dengan secara fleksibel, atau bisa dengan cash atau dengan dompet digital yang sudah tersedia di smartphone kita. Kemudian untuk promosi, kami melakukan beberapa promosi lewat media sosial, ya terutama lewat Instagram. Kami mengunggah hasil karya sebagai portofolio, juga mengupload beberapa postingan yang penting, itu di-push dengan iklan di Instagram. Kemudian kami juga membuat promo yang seperti contoh yang di sini, itu logo gratis untuk 10 pesanan tercepat. Dan di sini dalam rangka ini juga kami mengumpulkan portofolio untuk kami sendiri dengan membuat logo gratis ini. Terus selanjutnya untuk alat dan bahan yang kami butuhkan dalam usaha ini, ada beberapa kategori. Yang pertama, karya digital. Karya digital ini tidak memerlukan alat-alat yang mahal, atau ya cukup dengan aset seperti laptop dan pen tab itu sudah cukup untuk membuatnya. Nah, yang kami perlukan di sini adalah software edit, yaitu Photoshop, CorelDRAW, Paintool, Sai, dan ya itu semua tergantung dengan kebutuhan dari klien. Ketika butuh dengan menggunakan Photoshop, maka Photoshop, Corel dengan Corel, dan lain sebagainya. Untuk lukis manual, kami menggunakan alat yang sederhana, yaitu cat akrilik yang warna dasar, kemudian kuas yang 1 set, dan pensil. Nah, sedangkan untuk medianya itu menyesuaikan. Ketika ingin gambar kanvas, kita memakai kanvas. Ketika ingin melukis benda, misalkan sepatu, karena sekarang itu banyak orang-orang ingin melukis sepatu custom, ingin menggambar sepatunya, maka juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mural, itu yang jelas untuk menggunakan cat tembok, yaitu menggunakan cat tembok. Nah, cat tembok ini hanya menggunakan cat tembok putih. Untuk warna-warna ya kami menggunakan pigmen warna, dan kami membuat warna-warna sendiri yang sesuai yang klien inginkan. Kemudian alatnya yaitu kuas, pensil, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ketika temboknya tinggi, kami menggunakan tangga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan yang kami lakukan dalam usaha ini dalam waktu 1 bulan terakhir atau bulan Desember 2020 kemarin, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dalam kategori karya digital itu ada pembuatan logo PLC Foundation. Ini adalah lembaga
pendidikan di Wonogiri, salah satu lembaga pendidikan. Kemudian desain rumah tahfidz pesantren Ki Quran. Ini mendesain bangunan rumah di pesantren, salah satu pesantren di Wonogiri Jatisrono. Kemudian desain kaos logo Imo Karate Club, ini satu organisasi karate mendesain kaos. Kemudian juga membuat brosur, spanduk, sertifikat dan banner untuk MTS Sudirman di Jatisrono. Kemudian untuk lukis manualnya, kami membuat plat nama pesantren Ki Quran. Kemudian juga ada beberapa custom sepatu yang personal dengan gambar kartun. Kemudian untuk mural ini kami melakukan komisi mural yang diminta klien kami, yaitu Magu Fried Chicken yang ada di Jatisrono, Wonogiri. Dan kami juga mengikuti lomba mural yang diadakan oleh UMY dalam acara mesin Vaganza. Kemudian untuk berikut adalah foto dokumentasi, gambar-gambar dokumentasi yang kami buat selama kami menjalankan usaha ini. Kemudian di sini ada link video karena kami juga membuat video dokumentasi ketika kami melakukan mural. Bisa dibuka di sini, masuk ke link Instagram ya. Kemudian yang terakhir adalah laporan pendapatan usaha. Di sini modal yang kami cantumkan di sini yaitu estimasi kami dalam waktu 1 bulan, yaitu bulan Desember kemarin. Dan sebagai catatan di sini modal ini dapat berubah-ubah setiap bulan karena perbedaan tergantung proyek yang diminta, tergantung klien. Ada banyaknya proyek yang diminta oleh klien. Kemudian di sini yang pertama, produk digital, kami melakukan iklan pada di Instagram selama 2 hari dengan harga 1 harinya 50.000. Kemudian untuk lukis manual kami membeli beberapa cat warna dasar, yaitu putih, hitam, merah, kuning, biru, yang masing-masingnya 30.000. Kemudian 1 set kuas. Dan juga untuk mural kami membeli cat yang 5 kiloan serta pigmen warna dasar, yaitu hitam, merah, kuning, biru, yang masing-masing dengan harga 50.000. Serta ada kuas dan juga pensil. Dan total untuk produk digital yaitu 100.000. Untuk lukis manual itu total modal yang kami keluarkan 195.000. Dan untuk mural yaitu 380.000. Kemudian untuk pendapatan, ada pendapatan yang kami cantumkan. Ini juga dalam jangka waktu 1 bulan terakhir, yaitu Desember 2020. Yang pertama itu desain digital. Produk digital ini sesuai dengan proyek-proyek tadi masing-masing. Logo PLC 50.000, desain rumah tahfidz itu 50.000. Kemudian desain kaos juga 50.000. Kemudian brosur, spanduk, sertifikat MTS itu jumlahnya 100.000. Di sini kami mendapatkan 250.000 dari desain digital. Untuk lukis manual ada plat nama pesantren Ki Quran 150.000. Kemudian sepatu custom sepatu One Piece 80.000, dan yang satunya Spiderman itu 80.000, totalnya 310.000. Dan untuk mural yang kami lakukan yaitu mural di Magu Fried Chicken, itu selama 2 hari kami mendapatkan 1.250.000. Dan untuk yang terakhir yaitu laba dan rugi.
Untuk modal yang dikeluarkan adalah sebagai berikut dan pendapatan sebagai berikut. Karena yang sudah kami jelaskan tadi, di sini labanya dalam waktu 1 bulan Desember yaitu mencapai 1.480.000. Kemudian sekian di sini. Dengan adanya kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dengan dilaksanakannya praktik ini, kami mendapat banyak sekali pelajaran dan pengalaman dari usaha yang kami jalankan ini. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Mahasri yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan praktik usaha kewirausahaan ini. Baik, sekian penjelasan dari laporan yang kami buat, yang telah kami sampaikan. Jika ada salah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.